Chandra tampak memikirkan sesuatu, termenung di meja makan saat ibunya dan kedua orang temannya sudah pergi. Kamu kenapa, Mas? Kamu gak suka sama usulan aku? Suka kok, suka banget. Beneran deh. Tapi ada yang Mas pikirkan. Tentang apa? Ya tentang proyek SPG Rentenir itu tadi. Mas mau juga ikutan kerja, gini-gini Mas kan juga punya banyak kenalan. Oh, gitu. Yang bener. Iya, bener. Tapi Mas nggak cocok untuk itu. Wajah Mas terlalu ganteng untuk jadi SPG Rentenir. Benarkah? Iya, bener. Terus kerjaan yang cocok buat Mas itu apa? Masa Mas luntang-lantung seperti ini aja? Terus-menerus tiap hari mau jajan minta uang sama kamu. Mau kesana minta uang sama kamu. Mas kan pengen punya penghasilan sendiri. Lagi pula Mas punya banyak utang di luar sana. Mas pengen pegang uang sendiri, Marsha. Kamu ngerti nggak? Marsha tersenyum, lalu memeriksa ponselnya beberapa saat dan meminta Chandra untuk menunggu sejenak. Marsha terdengar menghubungi seseorang kenalannya. Rasanya Chandra bosan mendengarkan percakapan yang penuh dengan kemunafikan dan kepalsuan itu. 1 jam Chandra bolak-balik ngopi, merokok, sarapan pagi, duduk di depan rumah, lalu masuk ke dalam kamar lagi dan keluar lagi. Ia berjalan ke arah belakang di rumah petakan tempat biasa Cinta dan Humaira tinggal. Tak ada sedikit pun rasa kehilangan, rasa bersedih, atau rasa penyesalan ketika Chandra memandangi petakan kecil itu. Lalu, Chandra memiliki sebuah ide yang melintas begitu saja. Tersenyum. Ia memikirkan bagaimana mengolah rumah yang ada di belakang rumah ibunya. Bagaimana kalau aku jadikan rumah itu kos-kosan plus-plus saja? Aku yakin banget pasti ada banyak orang yang membutuhkan tempat itu. Tapi, gimana? Ya, ini kan kampung. Takutnya malah. Mas, kamu lagi ngapain lihat-lihat rumah mantan istri kamu itu? Gimana kalau rumah yang pernah ditempati Humaira dan Cinta ini kita sulap jadi sebuah tempat yang menghasilkan uang? Memangnya tempat yang menghasilkan uang seperti apa? Kan ini kampung, mana bisa diolah yang macam-macam? Bisa. Sayang, bisa banget. Tadinya Mas pengen bangun ini jadi kontrakan plus-plus. Kontrakan plus-plus yang kayak hotel-hotel melati gitu. Tapi kan ini kampung, Mas. Bisa-bisa digerebek Pak RT. Udahlah, jangan yang aneh-aneh. Ah, kamu itu orang suaminya punya ide. Kamu malah nggak mau dukung. Bukannya nggak mau dukung, Mas Chandra sayang. Lebih baik cari kerjaan yang lain aja. Cari bisnis yang lain aja. Kontrakan plus-plus di tempat seperti ini mah sama aja bunuh diri. Udahlah, aku nggak setuju, Mas. Kalau mau dibenerin ya dibenerin, diluasin, ditambah kamarnya, terus disewain dengan harga yang mahal. Fasilitasnya apa? Ya nanti kita kasihlah, kasih atau apapun itu. Sendirinya bisnis rentenir, giliran mau bikin kontrakan plus-plus nggak boleh. Gerutu Chandra, masuk ke dalam rumah. Marsha menghela nafas, lalu tersenyum. Mas, mau nggak punya pendapatan belasan juta setiap bulan? Ya maulah, mau banget malahan. Nah, aku punya pekerjaan buat Mas. Gimana? Mau dengerin nggak? Udah, jangan ngomel-ngomel nggak jelas gitu. Aku males, kita itu harus sukses, maju, dan kaya sama-sama, Mas. Meninggalkan kehebohan pembicaraan antara Marsha dan Chandra, Halimah, Nurjanah, dan Sadia berkeliling kampung. Mereka memulai dari rumah-rumah yang terletak di paling ujung. Sebuah warung sayuran yang tampak sepi pengunjung disambangi ketiga nenek-nenek lincah yang mengenakan lipstik merah merona dan parfum yang menyengat itu. Setelah mengucapkan salam, wanita tua dengan gigi ompong berkerudung putih menjawab panggilan mereka. Waalaikumsalam. Ya Allah, Nurjanah, Halimah, Sadia. Tumben banget nih mampir ke warung aku. Memangnya ada apa? Begini loh, Bu Azizah. Bu Azizah apa kabar? Udah lama banget ya kita nggak ngobrol-ngobrol. Iya nih. Alhamdulillah baik. Kok warung sepi banget sih?
Apa udah pada belanja orang-orang? Tanya Sadia sambil memegang-megang sayuran yang tampak layu. Bahkan, beberapa di antaranya busuk dan sudah dikerumuni oleh lalat. Azizah menghela napas, menarik sebuah kursi, lalu memandang nanar ketiga teman masa kecilnya. Ya gini, deh. Aku nggak bisa ngambil sayuran yang mahal. Sebenarnya Nurjana tak tega melihat sahabat masa kecilnya itu yang sedang dalam kesulitan. Lalu, teringat bahwa ia sedang bekerja sebagai SPG rentenir, bukan sebagai seorang teman ataupun tetangga yang baik hati. Azizah, warung kamu ini harus dirombak. Semuanya diganti, dicat, terus wadah-wadahnya diganti dengan yang baru. Mejanya, ya semuanya. Kulkas kamu udah rusak, kan? Itulah kenapa nggak bisa simpan sayur dalam waktu yang cukup lama. Iya bener banget, Nurjana, tapi gimana? Untung sayur aja. Enggak seberapa. Masa harus ganti? Ganti itu kan pakai uang bukan pakai daun. Halimah dan Sadia tersenyum, lalu memberikan brosur selebaran yang diberikan oleh Marsha. Kita ini lagi kerja loh sekarang. Azizah, gimana kalau kamu pinjem uang dari tempat kami kerja? Emang kalian dari kerja dari mana bisa dapat uang seperti itu? Kalian menang slot banyak, ya? Terus Jeti minjemin uang ke orang-orang. Wah, aku sih mau. Beneran kalian niat bantuin aku? Ucap Azizah seolah mendapatkan cahaya ilahi. Padahal ketiga nenek lincah itu ingin menjerumuskan Azizah ke lubang yang dalam dan kelam. Nih, kamu baca-baca dulu ini. Azizah mengambil kacamatanya, lalu bolak-balik membaca tulisan-tulisan yang cukup kecil. Mulutnya menganga dengan mata yang membeliak lebar. Wah, ini mah rentenir namanya. Masa pinjam uang 1 juta, kembali 1.600.000. Ucap Azizah melemparkan selebaran brosur yang diberikan oleh Sadia ke atas baskom berisi timun-timun yang sudah setengah busuk. Iya kalau misalnya nggak dilebihin uangnya terus gaji kami dari mana? Azizah, itu mah bukan rentenir. Beda itu mah. Ini minjemin benar-benar minjemin. Ya, sama aja rentenir. Halimah, Sadia, Nurjana. Pinjam uang 1 juta, kembali 1.600.000 dengan alasan gaji kalian. Kalau emang niatan bantu mah pinjemin 10 juta ya. 10 juta aja. Enggak usah pakai buntut. Azizah meradang. Ternyata teman-temannya yang datang pagi itu memanfaatkan ketidakberdayaannya. Nenek berusia 55 tahun itu berkacak pinggang, lalu mengusir Nurjana, Halimah, dan Sadia. Halimah ingin marah dan memaki Azizah yang menurut mereka tak tahu diri ketika ingin dibantu. Akan tetapi, Nurjana berusaha merelai adu mulut itu dengan berdiri di tengah-tengah. Sudahlah. Ya, Azizah. Enggak, aku nggak mau berpikir. Biar mau cair 10 juta, 20 juta. Aku nggak mau pinjam uang seperti itu. Kalian tahu nggak? Riba itu dosa. Kalian mau? Perut kalian gendut di neraka. Ucap Azizah meledak-ledak. Halimah hanya tersenyum memberikan beberapa lembar brosur lainnya. Kami tinggalkan dulu ini di sini ya. Siapa tahu kamu berubah pikiran. Enggak. Aku nggak akan berubah pikiran. Bawa semua itu. Pergi kalian dari warung aku. Ya. Gimana nih? Gagal. Belum gagal. Namanya juga masih tebar jaring. Wajar aja kalau ada penolakan. Lagian kan itu nasabah pertama kita. Masih ada nasabah-nasabah yang lain. Kalian harus semangat. Aku memang sengaja pergi ke warung Azizah karena aku tahu dia butuh modal. Terus selanjutnya kita mau kemana lagi? Sana ke rumah orang sakit. Ke rumah orang sakit. Ucap Sadia menggaruk kepalanya yang penuh dengan uban. Rambut panjangnya tergerai seperti nenek-nenek rock'n'roll. Para tetangga menertawakan ketiga SPG rentenir itu. Tetapi Nurjana tak mempedulikannya. Yang terpenting bulan depan ia bisa mendapatkan gaji yang besar untuk nongki-nongki dan goda-godain berondong. Kalian itu gunakan kepintaran dan akal kalian. Biasanya orang-orang yang butuh uang tuh orang-orang yang sedang dalam keadaan seperti apa? 1. Contohnya Azizah tadi. Yang kedua, orang-orang yang sedang sakit. Yang ketiga, orang-orang yang anaknya mau sekolah, biasanya kan butuh uang. Aduh, aku kayaknya cocok jadi leader deh, daripada kalian berdua. Ucap Nurjana bersemangat. Lalu,
Sebuah rumah yang tak jauh dari warung Azizah mereka ketuk perlahan. Dari dalam rumah keluar seorang anak perempuan berusia 13 tahun yang mengurus neneknya selama bertahun-tahun lamanya karena sakit stroke yang diderita neneknya. Assalamualaikum, Fatin. Waalaikumsalam. Nek Janah, Nek Halimah, Nek Sadiah tumben kesini. Iya nih, mau besukin nenek kamu. Tapi, kami nggak bawa apa-apa. Maaf. Ya. Nggak apa-apa. Nek. Ayo, silakan masuk. Tak jauh dari pintu ada seorang wanita tua yang sebaya dengan Nurjanah yang sedang menonton televisi. Tubuhnya kaku dan lemas. Tetapi ia bisa tersenyum melihat ketiga orang temannya yang datang. Assalamualaikum, Saudah. Wanita tua bernama Saudah itu menjawab tak jelas karena bibirnya terkatuk. Tiba-tiba saja ia menangis melihat Halimah, Sadiah, dan Nurjanah. Nurjanah merasa terenyuh. Pikirnya, wah datang ke rumah yang tepat. Pasti saat itu Fatin sedang membutuhkan uang yang cukup banyak untuk berobat neneknya. Nenek kamu nggak dibawa berobat? Sudah, Nek. Sudah dibawa berobat. Tapi ya gitu karena berobatnya nggak tuntas. Soalnya kan kami nggak punya uang. Ada sih uang. Tapi nggak banyak. Oh, gitu ya. Sabar ya, Fatin. Iya, Nek. Kamu masih semangat enggak? Fatin. Masih, Nek Janah. Ini, Nek Janah punya selebaran ini. Kamu baca-baca dulu. Nek Janah kerja di kantor tempat pinjam uang. Kamu boleh pinjam berapapun. Yang benar, Nek. Tanya Fatin tak percaya ada orang yang begitu mudahnya meminjamkan uang. Fatin yang berusia belasan tahun tak mengerti tentang selebaran-selebaran yang menjerumuskan itu. Gadis itu hanya mengerti bahwa ia butuh uang banyak untuk membawa neneknya berobat dan itu terlihat seperti cahaya ilahi yang turun ke bumi. Nurjanah tersenyum dengan begitu bijaksana dan baik hati bagi seorang malaikat. Fatin menangis dan memeluk Nurjanah. Nurjanah menggosok punggung Fatin pelan. Kamu pikir-pikirkan dulu baik-baik. Tahu kan, rumah nenek Janah di mana? Nah, nanti datang saja ya ke rumah. Cuma jujur, Nek Janah butuh surat rumah atau surat tanah kalau kamu pinjam uang yang banyak. Yang banyak itu seperti apa ya? Nek, ya terserah kamu butuhnya berapa. Fatin, bisa 50 juta, 60 juta. Emang bisa? Nek, sebanyak itu? Iya bisa. Asal ada surat rumah atau surat tanah. Kalau cuma 1 juta ya nggak usah pakai surat-surat seperti itu. Tapi kembalikannya 1,60 dalam tempo 1 bulan. Ya? Fatin menatap mata neneknya yang berkaca-kaca. Sabar ya, Nek. Nanti Fatin sholat istikharah dulu. Kalau Allah kasih petunjuk, nanti Fatin minta bantuan sama Nek Janah. Akhirnya kita bisa ke dokter, Nek. Selama beberapa bulan ini Fatin kesana kemari cari uang pinjaman buat nenek. Tapi kira-kira kalau pinjam uang 50 juta, jadinya berapa ya, Nek Janah? Nah, itu nenek nggak tahu. Nanti kamu datang aja ya ke rumah. Nanti ngobrol langsung sama Tante Marsha yang akan jelasin semuanya. Iya, Nek Janah. Nanti Fatin ke rumah nenek Janah kalau neneknya Fatin ada yang jagain. Nurjanah sudah kenyang dan hausnya pun terobati. Ketiganya berpamitan, lalu tampak mengunjungi rumah selanjutnya. Rumah seorang janda berusia 30 tahun yang kerja serabutan. Ia benar-benar kebingungan mencari uang untuk anaknya sekolah. Tak ada yang mau meminjamkannya uang, kecuali seseorang yang juga berprofesi yang sama seperti yang dilakukan oleh ketiga nenek lincah ini. Assalamualaikum, Fitri. Sapa Nurjanah dengan ramah saat Fitri sedang membersihkan teras rumahnya. Sebuah gubuk sederhana. Sebagian dibangun dengan batu bata, sebagian ke atas dengan kayu yang sudah melapuk dan seng yang tampak bocor di beberapa sisi. Almarhum suami Fitri bahkan belum menyelesaikan teras rumah itu sehingga Fitri menutupnya dengan kain-kain spanduk berwarna putih. Loh, Nek Janah, Nek Halimah, Nek Sadiah. Waalaikumsalam. Dari mana? Masya Allah, sehat dan bahagia sekali sepertinya. Silakan masuk, Nek. Ucap Fitri membukakan pagar sebatas pinggang orang dewasa. Fitri tersenyum. Ia senang karena gubuknya dikunjungi oleh ketiga nenek lincah yang tak pernah sambang ke rumahnya sama sekali. Gimana anak-anak kamu pada sekolah?
Iya, Nek. Pada sekolah tiga-tiganya. Terus yang kecil ini nggak sekolah. Aturannya udah masuk SD, kan? Tanya Nurjana tepat sasaran. Fitri mengangguk, lalu menjawab dengan lemas. Harusnya sih, Nek, masuk SD, tapi saya nggak punya uang untuk pendaftarannya. Mau sekolah di sekolah negeri, jauh banget. Ongkosnya aja udah berapa? Kamu butuh uang pinjaman? Tanya Nurjana to the point. Fitri mengangguk, lalu menyeka sudut matanya. Fitri udah keliling. Nek, tapi nggak ada yang mau kasih uang pinjaman. Siapa yang percaya sama janda kayak Fitri ini, yang kerjanya serabutan cuci setrika aja? Gajinya cuma beberapa ratus rupiah. Itu cuma cukup untuk uang sekolah anak Fitri yang udah SMA saja. Sementara buat sekolah yang lain gak cukup. Fitri terbuka dan ingin menceritakan segala kegelisahan dan keluh kesahnya yang ada kepada ketiga nenek lincah itu yang memasang wajah iba. Fitri pikir, ia bercerita dengan orang yang tepat padahal ketiganya seolah memiliki sebuah senjata yang akan mampu mematikan Fitri saat itu juga. Ibu, adek lapar, Bu, pengen makan. Sabar ya, sayang. Kita lagi nggak punya beras, nanti singkongnya sebentar lagi sudah matang. Adek bosen, Bu, makan singkong terus. Pinjam uang 1 juta, kembali 1.600.000. Tanya Fitri bingung. Sebenarnya itu bukan riba. Beda lo sama yang sering ada pinjaman-pinjaman rentenir di kampung lain. 600.000 itu ya cuma buat gaji kami bertiga aja. Kan bertiga tuh masing-masing dapat 200.000. Ucap Nurjana bersilat lidah. Fitri yang sedang kebingungan mencari uang sempat tergiur. Tetapi ia pernah mengaji ke beberapa orang guru yang mengatakan bahwa riba tetaplah riba, bagaimanapun bentuk dan rupanya. Nanti saya pikir-pikir dulu deh, Nek. Ya sudah kalau gitu simpen aja. Nanti langsung ke rumah kalau mau pinjam uang. Aku harus gimana? Ya Allah. Apa aku pinjam aja ya 1 atau 2 juta? Mudah-mudahan bulan depan aku punya uang. Tapi, kalau nggak punya uang gimana? Bunganya bisa jadi tambah banyak. Ah, tapi nggak apa-apa daripada anakku kelaparan. Gumam Fitri benar-benar bimbang. Akan tetapi, akhirnya ia memutuskan sebuah keputusan yang salah. Nek, tunggu dulu. Bolehkah aku ke rumah nenek sekarang? Kayaknya aku mau pinjem uang. Deh. Ucap Fitri malu-malu. Sementara Halimah, Sadiah, dan Nurjana saling pandang dan mengerling. Yes, dapat satu nasabah baru. Gumam mereka dalam hati. Berulang kali Humaira mengucap matanya. Tak percaya bahwa bisa tinggal di rumah mewah. Memang tak satu rumah dengan Ilais, Khalid, Axel dan Axel. Tetapi rumah itu masih berada di dalam kawasan yang sama. Jaraknya bahkan hanya beberapa meter saja dari rumah utama. Gimana? Kamu suka nggak pavilion ini? Bu Asri, Hasanah, Atun, dan Sri sudah membersihkannya. Ucap seorang wanita tua yang sedang duduk di kursi roda. Humaira duduk bersimpuh, mencium punggung tangan keriput milik wanita yang masih cantik itu dan mengucapkan terima kasih, lagi dan lagi. Mama sudah bosan dengar kamu ngucapin terima kasih, Humaira. Telinga mama ini berdenging. Tapi, Nyonya, ini terlalu bagus. Tidak bisakah kami tinggal di tempat lain saja? Di gudang atau di kamar asisten rumah tangga? Loh, kenapa mau tinggal di gudang atau di kamar asisten rumah tangga? Kamu itu tamu kehormatan. Mungkin kedepannya kamu akan banyak membantu Eliza dan Khalid di sini. Jadi wajar saja kalau mama menempatkanmu dan cinta di pavilion ini. Ucap wanita itu panjang lebar. Humaira menitikkan air mata. Baru kali ini diperlakukan oleh manusia sebagai manusia sejatinya. Suami dan mertuanya pun terkadang tak pernah sebaik itu. Menanyakan kabar cinta dan dirinya pun bahkan tak pernah sama sekali. Humaira merasa Allah benar-benar baik kepadanya. Sudahlah, jangan menangis, Humaira dan cinta. Syukuri saja. Mungkin Allah memang menghendaki yang seperti ini. Kamu harus bersikap positif. Memandang masa depan. Menaikkan kelas dan level dirimu sendiri. Bersambung.